Ya, faktanya kecantikan istri itu bukan satu-satunya hal yang bikin suami terpesona. Nah, lalu apa dong yang bisa bikin suami terpesona? Oke, simak jawabannya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, kadang-kadang kita itu beranggapan bahwa kecantikan fisik seorang istri itu adalah segalanya yang bisa bikin suami terpesona, lengket, betah di rumah, ya, perhatian dan setia. Nah, tapi dari yang sering saya jumpai di lapangan, ternyata itu tidak sepenuhnya benar, Bunda. Ada istri yang sangat cantik, ya, tapi suaminya selingkuh, dan selingkuhannya ini ya nggak lebih cantik dari istri syahnya. Nah, dari sini kita bisa simpulkan ya bahwa cantik itu perlu, tapi tidak menjamin awetnya cinta suami buat kita. Dan ternyata ada hal lain yang bikin suami terpesona selain kecantikan fisik, yaitu kecantikan batin, ya, alias inner beauty. Nah, hati yang baik, pikiran yang positif, kepribadian yang baik, ya, yang pandai membuat nyaman seseorang, pandai mencairkan suasana dan punya rasa pengabdian yang tulus. Nah, itulah yang sebenarnya jauh lebih ngena di hati suami. Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi itu akan menimbulkan aura yang positif, yang mana kalau dilihat orang lain, nah terutama suami kita, orang tuh bawaannya ikut senang, Bunda, nyaman dan betah melihat kita. Nah, Bunda pernah nggak lihat orang yang seperti itu? Entah itu dari teman Bunda, saudara Bunda, atau kerabat Bunda. Jadi orang tuh kalau lihat itu tuh hawanya adem banget. Nah, inilah yang biasanya saya sebut sebagai aura yang positif. Dan aura yang positif ini pengaruhnya besar sekali untuk keharmonisan rumah tangga. Misalnya nih, ketika suami Bunda lagi suntuk sama kerjaan, ya pengen emosi, ya uring-uringan. Nah, itu ya ketika dia melihat Bunda dengan aura yang positif, nggak tahu kenapa suami tiba-tiba merasa sejuk, adem, damai, tentram, dan akhirnya nggak jadi marah. Ya, Bunda pastinya mau ya punya pesona batinnya seperti itu. Nah, aura positif ini bisa didapat dari mana? Oke, yang pertama, dari hati yang damai, tentram, dan lapang. Nah, lalu kedamaian hati ini didapat dari mana? Ya, dari seringnya kita mengingat Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainul qulub." Ya, hanya dengan mengingat Allah, hati itu akan merasa tenang. Nah, itulah mengapa saya biasa menyarankan klien-klien saya untuk sering berzikir. Ya, misalnya dengan wirid Asma Ar-Rahman setiap hari. Oke, lalu yang kedua, aura yang positif ini bisa didapat dari pikiran yang positif, yang sering husnuzon, ya, selalu berpikir positif. Nah, kadang kita kan ada kalanya sulit berpikir positif ya, Bun, apalagi kalau sedang dihadapkan pada kenyataan yang gak banget nih. Entah itu sifat suami yang bikin jengkel atau masalah yang datang tuh bertubi-tubi sampai kita susah untuk berpikir positif. Nah, di sini kembali lagi yang bisa menenteramkan pikiran kita itu adalah hati yang mengingat Allah tadi. Jadi sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita perlu ingat, kita itu punya Allah yang maha besar, yang kalau Allah itu sudah kehendaki, ya tiba-tiba semua itu jadi mudah. Nah, dari dasar keyakinan inilah, Bunda, yang bikin kita itu nanti jadi lebih pede, ya, nggak insecure, nggak baperan, bisa menunjukkan versi terbaik diri kita dan bisa memancarkan aura positif yang kuat. Dan kalau Bunda ingin pancaran auranya itu lebih maksimal dengan cara yang lebih praktis, Bunda bisa juga ikuti terapi pemurnian hati dengan saya. Ya, nanti saya akan bantu bimbing Bunda. Ya, Bunda tinggal mendaftar saja di nomor yang ada di layar. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.